Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda telah mempelajari mengenai barisan dan deret geometri. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba Anda perhatikan gambar-gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gambar cheerleaders, yang kedua adalah gambar kursi di bioskop, yang ketiga adalah gerbong-gerbong dalam kereta api, dan yang keempat adalah pola bilangan dalam bunga. Penerapan barisan bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui situasi konkret yang berkaitan dengan barisan bilangan. Misalnya, panjang rangkaian kereta api yang bergantung pada banyak gerbong. Yang kedua, banyak kursi dengan formasi melingkar dalam gedung pertunjukan. Yang ketiga, tinggi susunan dari beberapa kursi dan sebagainya. Nah, situasi konkret lainnya adalah situasi yang dalam perkembangannya mengalami perubahan yang teratur dari waktu ke waktu. Misalnya, besar tabungan seseorang di bank, lalu pertumbuhan penduduk, kemudian adalah hasil buah pada sebuah perkebunan, perkembangan biakan amuba, dan lain-lain. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi seperti itu, dapat kita gunakan konsep-konsep dan rumus-rumus pada barisan bilangan, baik barisan aritmatika maupun barisan geometri. Untuk soal 1. Seorang pemilik perkebunan jeruk dapat memanen 8 ton jeruk pada tahun pertama, 12 ton pada tahun kedua, 16 ton pada tahun ketiga, dan seterusnya. Jika hasil panen tersebut bertambah tetap sampai masa panen tahun ke-18, tentukanlah hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Nah, penyelesaiannya, barisan bilangannya kita lihat dari soal ini adalah 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat dari barisan ini, kita dapat menentukan U1-nya sama dengan 8, bedanya sama dengan 12 dikurang 8 itu 4, terus N-nya adalah 18. Nah, untuk menentukan hasil panen jeruk ke-18 itu kita bisa menggunakan rumus UN. UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali beda. Nah, U18 sama dengan 8 ditambah 18 dikurang 1 kali 4. U18 sama dengan 8 ditambah 17 kali 4. Lalu U18 sama dengan 76. Jadi, hasil panen jeruk pada tahun ke-18 adalah 76 ton. Soal yang kedua. Sebagai tabungan biaya pendidikan anak, pada tahun 2016, Bunda menyimpan uang di bank sebesar 2.400.000 dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Artinya, bunga tersebut akan berbunga lagi pada tahun berikutnya. Tentukan besar uang simpanan Bunda di bank tersebut pada tahun 2021. Penyelesaian. Nah, besar tabungan awal itu pada tahun 2016 adalah 2.400.000. Maka bunga persen per tahun berarti tabungan berikutnya adalah pada tahun 2017 menjadi 110% dari tabungan 2016. Lalu tabungan pada tahun 2018 menjadi 110% dari tabungan 2017 dan seterusnya. Maka rasionya sama dengan 110% sama dengan 1,1. Uang tabungan sampai tahun 2021, maka N sama dengan 6. Nah, kita peroleh U1-nya sama dengan 2.400.000, R-nya sama dengan 1,1, N-nya sama dengan 6. UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurang 1. U6 sama dengan 2.400.000 dikali 1,1 pangkat 6 dikurang 1.
U6 sama dengan 2.400.000 dikali 1,1 pangkat 5. Sehingga diperoleh hasilnya nanti U6 sama dengan 3.865.224. Jadi besar uang tabungan Bunda sampai tahun 2001 adalah 3.865.224. Soal ketiga. Sekelompok burung terbang di udara dengan formasi membentuk deras aritmatika sebagai berikut. Nih gambarnya. Barisan pertama terdiri dari 1 ekor burung. Barisan kedua terdiri dari 3 ekor burung. Barisan ketiga terdiri dari 5 ekor burung. Barisan keempat terdiri dari 7 ekor burung. Jika jumlah barisan dalam formasi tersebut ada 10, tentukan berapakah jumlah burung pada barisan terakhir. Penyelesaian. Barisan yang terbentuk dari gambar di atas adalah 1, 3, 5, 7, sampai seterusnya. Dimana suku pertamanya A sama dengan 1, bedanya sama dengan 2. Jumlah burung pada barisan terakhir itu kita bisa menggunakan rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. U10 sama dengan 1 ditambah 10 kurang 1 kali 2. U10 sama dengan 1 ditambah 9 kali 2 sama dengan 1 tambah 18 sama dengan 19 burung. Jadi jumlah barisan dalam formasi tersebut jumlah burung pada barisan terakhir adalah 19 burung. Soal keempat. Seminggu sekali Pak Fahri membagi uang saku sebesar 400.000 kepada 5 orang anaknya. Anak pertama mendapat uang saku lebih banyak 15.000 dari anak kedua. Anak kedua mendapat uang saku lebih banyak 15.000 dari anak ketiga. Begitu seterusnya sehingga pembagian uang saku itu membentuk barisan aritmatika. Banyak uang saku yang diperoleh pada anak keempat setiap minggunya adalah diketahui dari soal. Misalkan A adalah uang yang diterima oleh anak pertama, maka U1 sama dengan A, U2 sama dengan A dikurang 15.000, U3 sama dengan A dikurang 2 dikali 15.000, U4 sama dengan A dikurang 3 kali 15.000, U5 sama dengan A dikurang 4 kali 15.000. Ditanya banyaknya uang saku yang diperoleh anak keempat setiap minggunya. Nah, karena yang ditanyakan uang saku anak keempat, maka kita mencari nilai A-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan U1 tambah U2 ditambah U3 ditambah U4 tambah U5 sama dengan 400.000. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari U1 sampai U5. Nah, 400.000 sama dengan U1-nya A, U2-nya A dikurang 15.000, U3-nya A dikurang 2 dikali 15.000, U4 sama dengan A dikurang 3 kali 15.000, dan U5 sama dengan A dikurang 4 kali 15.000. Nah, didapatkan hasilnya, kita kalikan ke dalam, bisa A ditambah A dikurang 15.000 ditambah A. Nah, 2 kali 15 berarti 30.000 ditambah A, 3 kali 15 45.000 ditambah A, 4 kali 15 60.000. Nah, kita jumlahkan suku yang sejenis. Nah, nilainya ada berapa A? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5A dikurang ini kita jumlahkan juga sama dengan 150.000. Maka kita peroleh nilai A sama dengan 400.000 ditambah 150.000. 5A sama dengan 550.000. A-nya sama dengan 110.000. Maka banyak uang yang diperoleh anak keempat adalah U4 sama dengan A dikurang 3 kali 15.000. Nah, A-nya tadi 110.000 dikurang 45.000 sama dengan 65.000. Jadi banyak uang yang diperoleh anak keempat adalah Rp65.000. Sekian pembahasan soal mengenai pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari.
pada video ini. Semoga Anda semua paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.